Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita tua yang tampak sedang membersihkan rumahnya seorang diri. Di tengah aktivitasnya, pandangan wanita tua tersebut tiba-tiba tertuju pada sebuah kotak kayu yang berada di ruang tamu. Kotak itu tampak usang, tertutup rapat dan seolah menyimpan sesuatu yang tidak biasa. Tanpa berpikir panjang, wanita tua itu mengambil sebuah palu. Dari raut wajahnya, terlihat jelas bahwa ia berniat menghancurkan kotak kayu tersebut. Namun, tepat saat palu itu hampir menghantam kotak, sesuatu yang tak kasat mata tiba-tiba menyerangnya. Tubuh wanita tua itu terangkat dan terpental dengan keras, hingga beberapa tulangnya patah akibat serangan tersebut. Meskipun mengalami luka parah, nyawanya masih terselamatkan dari kejadian mengerikan itu. Beberapa hari setelah insiden tersebut, cerita pun beralih kepada seorang pria bernama Clyde yang sedang menghabiskan waktu bersama kedua anaknya, Hannah dan adik perempuannya, Emily. Clyde diketahui telah resmi bercerai dengan mantan istrinya, Stephanie, yang juga merupakan ibu kandung Hannah dan Emily. Perceraian itu terjadi karena Clyde terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Ia nyaris tidak pernah meluangkan waktu untuk keluarganya. Sikap Clyde yang telah mementingkan pekerjaan membuat Stephanie merasa tidak dihargai dan akhirnya memilih untuk mengakhiri pernikahan mereka. 3 bulan telah berlalu sejak perceraian itu dan kini Stephanie bahkan sudah memiliki kekasih baru bernama Brad. Setelah akhir pekan, Clyde selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi Hannah dan Emily, lalu mengajak mereka bersenang-senang. Jika sebelumnya mereka hanya menghabiskan waktu di apartemen milik Clyde, kali ini Clyde mengajak kedua anaknya ke sebuah rumah baru yang baru saja ia tempati di sebuah kawasan perumahan. Critters come over from those woods over there yesterday. Sesampainya di rumah tersebut, Hannah dan Emily tampak sangat bersemangat. Keduanya terlihat kagum melihat rumah baru ayah mereka. Malam itu mereka menghabiskan waktu bersama dengan makan malam sambil berbincang santai, mencoba menikmati momen kebersamaan yang jarang mereka rasakan. Keesokan harinya saat Clyde, Hannah, dan Emily hendak berjalan-jalan, mereka melihat sebuah rumah yang sedang mengadakan pelelangan barang bekas. Mereka pun memutuskan untuk mampir sebentar, sekedar mencari barang yang mungkin masih bisa digunakan. Di tempat itulah Emily tiba-tiba tertarik pada sebuah kotak kayu tua yang terlihat sangat usang. Tanpa disadari, kotak kayu tersebut adalah kotak yang sama seperti yang muncul di awal cerita. Karena ia penasaran, Emily meminta ayahnya untuk membelikan kotak itu. Clyde pun menuruti permintaan putrinya. Saat membawa kotak tersebut, Emily secara tidak sengaja melihat seorang wanita tua, wanita yang sama seperti di awal film yang terbaring lemas di dalam rumahnya. Namun keadaan mendadak berubah ketika wanita tua itu tiba-tiba mengamuk setelah melihat kotak kayu yang dibawa oleh Emily. Peristiwa itu membuat Emily kebingungan dan ketakutan, tetapi ia memilih untuk mengabaikannya dan melanjutkan perjalanan pulang. Sesampainya di rumah, Emily langsung meminta bantuan Clyde untuk membuka kotak kayu tersebut. Namun bukannya membantu, Clyde justru sibuk mengangkat telepon dari salah satu rekan kerjanya. Merasa kecewa dan diabaikan, Emily pun memilih untuk masuk ke kamarnya sendiri. Malam harinya, Emily kesulitan untuk tidur. Rasa penasarannya terhadap isi kotak kayu itu terus menghantuinya. Akhirnya Emily kembali mencoba membuka kotak tersebut dan kali ini ia berhasil. Di dalamnya terdapat berbagai benda aneh, mulai dari cincin, serangga mati, cermin, dan gigi, dan beberapa benda mencurigakan lainnya. Dari semua isi kotak itu, hanya satu benda yang diambil oleh Emily, yaitu sebuah cincin. Keesokan paginya, Clyde dan Emily terkejut oleh teriakan histeris Hannah. Hannah berteriak karena menemukan seekor serangga di dalam kamarnya. Dengan spontan, Clyde langsung membunuh serangga tersebut. Sejak malam Emily membuka kotak itu, perlahan mulai terlihat perubahan pada dirinya. Emily menjadi lebih sering melamun dan tanpa tidak semangat menjalani aktivitas sehari-hari. Setelah akhir pekan berakhir, Clyde pun mengantarkan Hannah dan Emily kembali ke rumah Stephanie. Di sana, Clyde terlihat sedih karena menyadari dirinya tak lagi bisa menghabiskan waktu bersama keluarga kecilnya seperti dulu.
Kini hari-hari Clyde dijalani seorang diri tanpa ditemani siapapun. Tak terasa akhir pekan kembali tiba. Clyde pun menjemput Hannah dan Emily untuk menghabiskan waktu bersama di rumahnya. Ia menyuruh kedua anaknya masuk terlebih dahulu, sementara dirinya mengambil barang bawaan mereka. Namun Hannah dan Emily dibuat terkejut saat melihat kondisi rumah Clyde yang berantakan. Seolah-olah ada seseorang yang menyusup ke dalam rumah tersebut. Setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata kekacauan itu hanyalah ulah seekor rakun. Malam harinya saat Emily tertidur di kamarnya, suasana mendadak berubah menjadi tidak biasa. Emily mulai mendengar suara dari sosok makhluk misterius yang terus-menerus memanggil namanya. Suara itu terdengar lirih namun jelas, seolah berasal dari dalam ruangan. Di saat yang bersamaan, kotak kayu misterius miliknya perlahan terbuka dengan sendirinya, tanpa ada seorang pun yang menyentuhnya. Keesokan paginya, Clyde yang baru saja selesai menyiapkan sarapan, mulai memanggil Emily untuk segera makan bersama. Namun setelah dipanggil berkali-kali, Emily tak juga keluar dari kamarnya. Karena merasa khawatir, Clyde akhirnya memutuskan untuk menghampiri kamar Emily. Saat berada di depan kamar, Clyde dibuat terkejut ketika melihat bayangan Emily melalui pantulan cermin. Dari pantulan itu, Emily terlihat seperti sedang dirasuki oleh sesuatu yang tidak wajar. Namun ketika Clyde mendekat dan memastikan keadaannya, bayangan mengerikan itu tiba-tiba menghilang, seolah hanya perasaan Clyde semata. Di ruang makan, sikap Emily kembali menunjukkan keanehan. Ia melahap makanan di atas meja dengan sangat cepat, bahkan tanpa mengunyahnya terlebih dahulu. Clyde yang melihat hal itu langsung menegur Emily dan memintanya untuk makan dengan pelan. Namun di luar dugaan, Emily justru menusuk tangan Clyde menggunakan garpu yang sedang dia pegang. Terkejut dan kesakitan, Clyde akhirnya menyuruh Emily kembali ke kamarnya. Hannah yang melihat kejadian tersebut hanya bisa terdiam, kebingungan melihat perubahan sikap adiknya yang begitu drastis. Tak terasa, malam kembali tiba. Hannah yang sedang menggosok gigi di kamar mandi melihat banyak serangga berterbangan ke sana kemari. Setelah diperhatikan lebih lanjut, ternyata serangga-serangga itu berasal dari kamar Emily. Menyadari hal itu, Clyde segera membawa Emily keluar dari kamar tersebut. Melihat jumlah serangga yang semakin banyak bermunculan, Clyde pun langsung menelpon jasa pembasmi serangga untuk menangani permasalahan tersebut. Setelah kejadian itu, Clyde mengantar Emily dan Hannah kembali ke rumah Stephanie. Di sana, Clyde mulai menceritakan kekhawatirannya kepada Stephanie. Ia bertanya, apakah Stephanie juga pernah melihat Emily bertingkah aneh? Menurut Clyde, akhir-akhir ini Emily sering menunjukkan perilaku yang tidak biasa setiap kali berada di rumahnya. Padahal sebelumnya Emily dikenal sebagai anak yang ceria dan penuh semangat. Namun kini ia justru menjadi lebih pendiam dan murung. Stephanie pun mencoba berpikir positif. Ia menduga perubahan sikap Emily mungkin disebabkan oleh perceraian orang tuanya. Menurut Stephanie, Emily mungkin hanya membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan kembali bersikap normal seperti sebelumnya. Beberapa hari kemudian, Clyde kembali tenggelam dalam kesibukannya. Ia bahkan lupa hari ini Hannah akan tampil di sebuah pentas tari. Setelah menyadari kesalahannya, Clyde segera menelpon Hannah untuk meminta maaf. Namun sayangnya Hannah sudah terlanjur kecewa dan memilih menyerahkan telepon tersebut kepada Emily. Dalam percakapan melalui telepon, Emily tiba-tiba mengatakan sesuatu yang aneh. Ia meminta Clyde untuk tidak menyentuh kotak kayu yang ada di kamarnya. Menurut Emily, hanya dirinya saja yang boleh menyentuh kotak tersebut. Setelah sampai di rumah, rasa penasaran Clyde pun semakin besar. Ia mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang membuat kotak itu begitu spesial, hingga Emily melarang siapapun menyentuhnya. Akhirnya Clyde pun membuka kotak tersebut. Namun di dalamnya ia hanya menemukan benda-benda lama yang tanpa usang, tidak berharga. Keesokan harinya, karena takut kotak itu diambil orang lain, Emily memutuskan untuk membawa kotak kayu tersebut ke sekolah. Tanpa disadari oleh Emily, salah satu teman sekelasnya menyentuh kotak tersebut. Reaksi Emily pun langsung berubah drastis. Ia menjadi sangat marah dan tanpa berpikir panjang langsung memukul temannya. Beruntung, wali kelas segera datang dan melerai kejadian tersebut. Akibat insiden itu, pihak sekolah langsung mengambil tindakan. Kepala sekolah dan wali kelas memanggil Clyde dan Stephanie. Dari penjelasan wali kelas,
Diketahui bahwa dalam beberapa minggu terakhir, Emily memang sering menunjukkan perilaku yang aneh dan tindakan kekerasan yang dilakukan hari itu dinilai sudah melewati batas. Karena itu, Emily harus menerima hukuman dan kotak kayu miliknya pun disita sementara oleh pihak sekolah. Malam harinya, saat wali kelas Emily masih berada di ruang kelas, rasa penasaran terhadap kotak tersebut semakin besar. Ia pun memutuskan membuka kotak itu. Namun, baru saja dibuka, wali kelas tersebut langsung diserang oleh sosok tak kasat mata. Serangan itu membuatnya terjatuh dari ketinggian, dan seketika ia pun meninggal dunia. Meski wali kelasnya meninggal dunia, Emily justru tidak menunjukkan rasa sedih sedikit pun. Sikap itu tentu terasa sangat janggal. Emily malah meminta Clyde untuk mengambil kembali kotak kayu miliknya yang masih berada di ruang kelas. Emily mengatakan bahwa kotak itu sangat penting baginya karena teman barunya tinggal di dalam kotak tersebut. Mendengar itu, Clyde yang semakin bingung pun bertanya apakah dirinya bisa bertemu dengan teman baru Emily tersebut. Namun Emily menjawab bahwa ia sendiri tidak bisa melihat wujud temannya itu. Dari penjelasan tersebut, Clyde mulai menyimpulkan bahwa kotak kayu dan sosok misterius yang disebut sebagai teman baru Emily adalah akar dari semua masalah ini. Clyde yakin jika saja Emily tidak membawa kotak itu, ia tidak akan berubah menjadi pribadi yang kasar dan aneh. Clyde percaya bahwa sosok yang tinggal di dalam kotak itu, dialah yang telah mempengaruhi Emily untuk melakukan kekerasan. Karena itu, Clyde pun mengambil keputusan untuk membuang kotak kayu tersebut. Sesampainya di rumah, Emily mulai menanyakan keberadaan kotak kayu miliknya. Dengan tenang, Clyde pun menjelaskan bahwa ia telah membuang kotak tersebut. Menurut Clyde, kotak itu sudah memberikan dampak buruk bagi Emily dan membuat perilakunya berubah. Namun penjelasan itu justru memicu amarah Emily. Ia langsung mengamuk dan memaksa Clyde untuk memberitahu di mana kotak itu dibuang. Di luar dugaan, Emily kemudian melakukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Ia dengan sengaja memukul dirinya sendiri di hadapan Clyde, seolah ingin membuat situasi terlihat seperti Clyde telah menyakitinya. Setelah itu, Emily langsung berlari keluar rumah menuju tempat di mana kotak tersebut dibuang. Setelah berhasil menemukan kembali kotak kayu itu, Emily terlihat berdiri sendiri sambil berbicara dengan sosok yang tak kasat mata. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya ia bicarakan. Namun tiba-tiba kejadian mengerikan pun terjadi. Sekumpulan serangga muncul entah dari mana, lalu masuk ke dalam mulut Emily. Tak lama setelah itu, Emily langsung jatuh pingsan di tempat. Clyde yang melihat kejadian tersebut segera menggendong Emily dan membawanya pulang ke rumah. Namun setibanya di sana, Clyde kembali dibuat terkejut. Stephanie datang bersama beberapa polisi. Ternyata Hannah telah menelpon ibunya dan mengatakan bahwa Clyde telah melakukan kekerasan terhadap Emily. Atas laporan tersebut, Clyde pun langsung dituduh bersalah. Hannah bersaksi bahwa ayahnya telah memukul Emily. Ketika Emily diperiksa oleh dokter, ditemukan luka lebam di jarinya. Padahal Clyde sama sekali tidak pernah melakukan kekerasan terhadap putrinya. Luka lebam itu sebenarnya disebabkan oleh cincin yang berasal dari kotak kayu tersebut. Namun sayangnya penjelasan Clyde tidak dipercaya. Akibat tuduhan itu, pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Clyde. Ia tidak diizinkan untuk bertemu dengan kedua anaknya. Clyde mencoba menjelaskan kepada Stephanie tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun Stephanie sudah terlanjur marah dan menolak mendengarkan penjelasan apapun dari Clyde. Kini, Clyde hanya memiliki satu tujuan, mencari tahu asal-usul kotak kayu misterius itu yang telah mengubah Emily. Clyde pun mendatangi seorang profesor sejarah di sebuah kampus untuk menanyakan tentang kotak tersebut.
Dari hasil pengamatan profesor itu, diketahui bahwa kotak tersebut adalah sebuah kotak kutukan, di mana profesor itu menjelaskan bahwa kotak itu dibuat sekitar tahun 1920-an di Polandia oleh komunitas Yahudi. Dalam kepercayaan Yahudi, khususnya dalam sekte Hasidik, kotak itu digunakan untuk menyegel roh jahat yang kekuatannya hampir setara dengan iblis. Inilah alasan mengapa kotak tersebut sangat sulit dibuka, karena agar roh jahat di dalamnya tidak bisa keluar. Tak berhenti sampai di situ, Clyde pun mencari informasi lebih lanjut. Ia menemukan bahwa siapapun yang membuka kotak tersebut beresiko dirasuki oleh setan jahat yang ada di dalamnya. Dari sinilah Clyde semakin yakin bahwa perubahan sikap Emily terjadi karena dirinya telah dirasuki oleh setan yang mendalami kotak tersebut. Untuk membuktikan firasatnya, Clyde diam-diam mendatangi rumah Stephanie dengan tujuan bertemu Emily. Saat berhasil masuk ke kamar Emily, Clyde mulai membacakan ayat-ayat Alkitab. Seketika raut wajah Emily berubah. Ia nampak gelisah dan tidak nyaman mendengarkan bacaan tersebut. Bahkan di tengah pembacaan ayat-ayat tersebut, Alkitab yang dibawa Clyde tiba-tiba terhempas ke arah lain, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menolaknya. Melihat kejadian itu, Clyde semakin yakin bahwa ada setan jahat yang merasuki tubuh Emily. Namun tak lama kemudian Stephanie datang dan langsung mengusir Clyde dari rumahnya. Setelah kejadian tersebut, Clyde segera pergi ke markas sekte Hasidik untuk mencari tahu cara menyegel kembali setan jahat itu. Di sana bertemu dengan salah satu anggota sekte bernama Zadok. Zadok kemudian mengajak Clyde menemui ayahnya yang merupakan pemimpin sekte Hasidik. Ketika Clyde memperlihatkan kotak itu di markas sekte tersebut, para anggota sekte lainnya langsung terlihat ketakutan. Ketua sekte pun mulai menjelaskan bahwa setan jahat yang berada di dalam kotak tersebut sedang mencari tubuh baru untuk dijadikan wadah. Ketua sekte menjelaskan bahwa ada beberapa tahapan sebelum setan itu benar-benar menguasai tubuh seseorang. Tahap pertama, korban akan mulai mendengarkan suara-suara misterius. Tahap kedua, korban akan mulai melihat sosok setan tersebut. Dan tahap terakhir, setan itu akan masuk ke dalam tubuh korban dan perlahan memakan jiwanya hingga akhirnya bisa mengambil alih tubuh korban sepenuhnya. Saat ini, setan tersebut sudah berada di dalam tubuh Emily dan sedang memakan jiwanya. Jika tidak segera disegel kembali, tubuh Emily akan sepenuhnya menjadi wadah bagi setan tersebut. Clyde pun bertanya, apakah ada cara mengeluarkan setan itu melalui ritual pengusiran setan? Namun ketua sekte menjelaskan bahwa ritual pengusiran setan memiliki resiko yang sangat besar dan tidak disarankan untuk dilakukan. Satu-satunya cara yang paling aman untuk menyegel kembali setan tersebut ke dalam kotak ialah dengan memanggil nama asli setan itu. Sayangnya hingga saat ini mereka belum mengetahui siapa nama setan tersebut. Clyde pun memohon kepada para anggota sekte Hasidik agar bersedia membantunya menyegel kembali setan jahat yang telah merasuki Emily. Namun sayangnya permohonan Clyde ditolak. Mereka menilai resiko yang akan dihadapi terlalu besar dan tidak ingin terlibat lebih jauh. Merasa kecewa dan putus asa, Clyde akhirnya memilih untuk pergi dari tempat tersebut. Namun sebelum Clyde benar-benar menjauh, Zadok datang menghampirinya. Secara diam-diam, Zadok menyatakan kesediaannya untuk membantu Clyde mencari tahu nama setan yang bersemayam di dalam kotak tersebut. Tanpa membuang waktu, Clyde dan Zadok pun segera berangkat menuju tempat Emily berada. Sepanjang perjalanan, Zadok terus mengamati kotak itu. Ia berharap menemukan petunjuk yang bisa mengungkapkan identitas setan di dalamnya. Setelah cukup lama memperhatikan isi kotak, Zadok mulai curiga pada sebuah cermin yang ada di dalamnya. Ketika cermin itu dihancurkan, akhirnya terlihat sebuah nama tersembunyi. Nama setan tersebut adalah Habijau, setan perempuan yang dikenal suka menculik dan menguasai jiwa anak-anak. Sementara itu, di tempat lain, Stephanie yang sedang berada di rumah tiba-tiba mendengarkan suara aneh dari arah dapur. Saat ia mengecek sumber suara tersebut, Stephanie mendapati Emily sedang mengamuk dan bertingkah sangat tidak wajar. Ia memecahkan berbagai barang yang ada di dapur. Stephanie mencoba menenangkan Emily, namun secara tiba-tiba Emily menghilang dari hadapannya. Tanpa disadari, Emily ternyata sudah berada di belakang Stephanie sambil menggenggam pecahan kaca.
setan itu mempengaruhi Emily untuk membunuh ibunya sendiri. Namun tepat sebelum hal yang lebih buruk terjadi, Emily masih mampu mengendalikan dirinya sementara waktu. Keesokan harinya saat Brad sedang mencuci mobil di depan rumah, ia melihat Emily menatapnya dengan tatapan yang sangat aneh. Tak lama kemudian, angin kencang tiba-tiba berhembus. Secara mengerikan, tiba-tiba gigi Brad mulai rontok satu persatu tanpa sebab yang jelas. Di sini Brad sangat ketakutan, lalu Brad langsung pergi meninggalkan rumah Stephanie. Tak berselang lama setelah kejadian itu, Emily mendadak kejang-kejang dan langsung jatuh pingsan. Melihat kondisi tersebut, Stephanie segera membawa Emily ke rumah sakit. Hannah pun menghubungi dan memberitahukan kepada Clyde bahwa kondisi Emily sangat buruk. Mendapatkan kabar tersebut, Clyde dan Zadok langsung pergi ke rumah sakit. Di sana Emily langsung menjalani pemeriksaan ronsen untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada tubuhnya. Hasil ronsen itu membuat Stephanie dan Hannah sangat terkejut. Terlihat jelas sosok wajah mengerikan berada di dalam tubuh Emily. Stephanie pun syok parah, tak percaya bahwa ada sosok lain yang bersemayam di dalam tubuh putrinya. Tak lama kemudian, Clyde dan Zadok tiba di rumah sakit. Clyde pun menjelaskan kepada Stephanie bahwa Emily sedang dirasuki oleh setan jahat dan satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah dengan menyegel setan tersebut kembali ke dalam kotak tersebut. Kali ini Stephanie akhirnya percaya dan menyetujui rencana Clyde. Mereka pun membawa Emily ke sebuah ruangan sepi yang jauh dari keramaian. Namun selama ritual berlangsung, iblis itu terus melakukan perlawanan hebat hingga membuat situasi menjadi sangat kacau. Bahkan setan tersebut sempat berpindah dan masuk ke dalam tubuh Clyde. Clyde pun merelakan tubuhnya agar iblis itu bisa keluar dan masuk ke dalam tubuhnya, menggantikan Emily sebagai wadah. Melihat hal itu, Zadok segera membaca doa-doa sambil meneriakkan nama iblis tersebut. Namun pasti setan tersebut akhirnya keluar dari tubuh Clyde dan kembali masuk ke dalam kotak tersebut. Ritual pun berhasil dan setan itu akhirnya disegel kembali. Keesokan harinya, Clyde merasa sangat lega dan bahagia karena Emily telah terbebas dari teror setan tersebut. Ia juga kembali merasakan kehangatan dan keharmonisan keluarganya. Clyde pun menyadari bahwa keluarga kecilnya adalah harta paling berharga dalam hidupnya, jauh lebih penting daripada uang maupun jabatan. Ia berjanji tidak akan mengulangi kesalahan masa lalunya dan akan fokus sepenuhnya pada keluarganya. Hubungan Clyde dan Stephanie pun terlihat mulai membaik, bahkan memberi isyarat bahwa mereka berdua akan kembali bersama sebagai suami istri. Tak lama kemudian, Clyde menelpon Zadok untuk mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Berkat Zadok, setan itu pun akhirnya berhasil disegel kembali. Rencananya, kotak tersebut akan disimpan di sebuah tempat yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Namun di akhir film diperlihatkan Zadok yang sedang berkendara di mobil. Setelah berbincang dengan Clyde melalui telepon, mobil Zadok ditabrak oleh sebuah kendaraan besar. Akibat kecelakaan tersebut, Zadok meninggal dunia di tempat. Di antara puing-puing, kotak itu terlempar keluar dan tergeletak begitu saja di aspal. Tak ada lagi yang menjaganya. Jika kotak itu diambil oleh seseorang, dan jika hal ini terjadi, bukan mustahil, setan itu akan kembali terbebas mengulangi siklus teror yang belum benar-benar berakhir.